Hormati Wakil Bupati Bantai, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bantai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang kepada hadirin yang kami hormati. Ibu Menteri yang saya banggakan, sebelum saya memulai sambutan saya ini, pertama Ibu Rektor memohon maaf tidak bisa hadir karena ada rapat di Jakarta. Kemudian itu 10 desa, masing-masing 10 desa ditempati satu desa 3 mahasiswa, karena jumlah mahasiswa KKN Unhas ada 30, jadi dibagi 3. Dan Ritulahu ini mendapat 300, ya, 300. Kemudian Kube 80. Sekedar laporan ke Pak Ibu Menteri, masih ada sekitar 14 ya, belum cair. Nanti akan datang ada sekitar 30 atau sampai 60 orang akan kami terjunkan kembali ke sini, Pak Bupati dan Ibu Menteri. Ini kenapa? Karena saya merasa bahwa perlu pendampingan tidak hanya pada saat program itu turun, tapi perlu saya jelaskan, kehadiran mahasiswa KKN saya kira sangat bermanfaat, terutama dana itu tidak bisa cair kalau tidak ada RAB. Ya, tidak ada RAB. Jadi ketergantungan inilah sehingga perlu disosialisasikan kepada pendamping desa. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, kita sama-sama banggakan dan muliakan Menteri Sosial Republik Indonesia, Haja Khofifah Indar Parawansa. Tapi sebenarnya kalau beliau di Sulsel dipanggil dengan ya, dengan Ibu Menteri di tengah-tengah kita ini, ya, tentunya bisa memberikan supporting kepada kita dalam rangka pengentasan kemiskinan. Yang terakhir, kami juga melaporkan Ibu bahwa melalui Dinas Sosial ada program kita itu menyisir orang-orang yang menyandang disabilitas, dan telah terkumpul kurang lebih 500 dari rumah-rumah kita jemput. Saya sendiri yang ikut dalam itu pembekalan, dan sudah ada 100 yang kita sudah bina, kita sudah training, ya. Ada 100 kita sudah training. Waktu itu kita sama-sama, Bapak, ya? Iya, Pak. Ya, sama-sama. Dan juga KKN, proses pendampingan itu tidak mudah dilakukan oleh PNS. Maka sinergi di antara Kementerian Sosial dengan 14 perguruan tinggi, antara lain dengan Unhas, ini antara lain untuk mendaratkan berbagai program di Kementerian Sosial supaya bisa tepat target dan tepat sasaran. Menjadi catatan kita, ini pada proses ritual yang kita lakukan. Mungkin Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon maaf ini betul-betul out of context. Seringkali ketika ada tamu seperti tadi, lalu ada yang dikumandangkan. Nah, itu adalah sambutan kepada Rasulullah pada saat mau masuk Madinah di desa Saniyatul Wada. Al-Badru alaina. Saya ingin mengajak kepada kita semua, mungkin nanti kalau ada kiai, ada ulama di sini, Pak Bupati, akan melakukan proses pendalaman bahwa kita sebetulnya tidak sedang menyambut tamu, tetapi yang kita harapkan adalah Rasulullah hadir bersama-sama kita. Maka ada prosesnya. Ini yang jarang sekali terkomunikasikan, sehingga apa yang kita lantunkan itu tidak masuk secara mendalam terhadap proses menyatunya kita dengan aspek spiritualitas kita. Kalau yang beragama Islam menghadirkan Islam rahmatan lil alamin, Islam yang menyemai damai, Islam yang menyemai kasih, bukan Islam yang menyemai ancaman dan teror. Bukan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita saya terlalu panjang.
Tetapi bahwa ketika kita membaca Tola al-Badru alaina min saniyatil wada, di desa Saniyatul Wada itulah sebetulnya harapan kita, hadirnya Rasulullah itu akan menyemai damai siapapun yang ada di dalam komando beliau, agama apapun, suku apapun, itu akan merasa damai di dalam komando beliau. Nah, pemimpin-pemimpin dimanapun levelnya itu juga harus memberikan referensi kedamaian seperti itu, keteladanan kedamaian seperti itu, sehingga produktivitas yang kita hasilkan itu betul-betul akan menjadi bagian dari penguatan kehidupan kebaikan bagi seluruh masyarakat dimanapun. Pak Bupati, terima kasih atas seluruh penyambutan ini, meskipun waktunya sangat pendek sekali, tetapi bahwa kebersamaan ini tentu tidak hanya bisa kita lihat di Desa Kaloleng, tapi ini akan menjadi bagian dari role model kebersamaan kita untuk bisa menjadi yang sudah ini kan ada data verifikasi ada tambahan calon penerima baru 2016. Ada nggak yang mau diusulkan? Ada. Peserta PKH memang dekat kantor pos dan peserta PKH ada nggak di wilayah sini? Ada juga. Ya. Kecamatan Bantai. Kenapa dia tidak ke kantor pos? Kami sudah sepakati di sini. Di sini kalau apa? Jangan sampai ada data. Oh enggak, kita nggak tahu kok. Padahal kan KIS itu kita ngambilnya tiap 6 bulan. KIS. Bayi baru lahir sekarang itu stoknya 400.000. Siapkan kan tahun ini 400.000. Nah, siapa yang menginformasikan bahwa ada bayi baru lahir dari keluarga kurang mampu? Itu kan dari rumah sakit atau mungkin yang pakai dukun bayi ya dari Pandu Gembita seperti ini. Kalau terlaporkan, gitu. Jadi tidak akan ada BPJS mengeluarkan kartu tanpa ada SK Mensos. Untuk program perlindungan sosial atau jaminan sosial itu akan mengalami percepatan. Misalnya sekarang ada kebutuhan bayi baru lahir yang harus segera dapat KIS. Ini memungkinkan bisa dilakukan percepatan pemenuhan. Tahun ini ada 400.000 stok untuk kartu Indonesia Sehat bagi bayi baru lahir keluarga kurang mampu. Nah, keluarga kurang mampu itu siapa? Dia peserta PKH atau dia peserta KKS. Maka kalau mereka punya anak baru lahir boleh langsung untuk mendapatkan kartu Indonesia Sehat tanpa menunggu verifikasi data. Gitu. Maka Pandu Gembita ini atau sistem layanan rujukan terpadu ini akan menjadi media untuk melakukan percepatan itu. Kalau misalnya ada keluarga kemarin menerima KKS, sekarang mentas, atau kemarin menerima PKH, sekarang mandiri, maka dia harus dikeluarkan dari data. Tapi sebaliknya kalau ada misalnya pemotongan dana KKS atau PKH, dia bisa ke sini. Kalau ada penerimaan beras kurang kualitasnya atau kurang timbangannya, dia juga ke sini. Atau ada tambahan, oh ini ternyata ada keluarga yang rumahnya tidak layak huni, dia melapor ke sini. Tapi untuk daerah kabupaten itu sendiri saja, Bu ya? Iya. Baru